Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Seperti flyer yang sudah kami broadcast di berbagai sosial media kami, satu di antaranya Instagram. Alhamdulillah Instagram sudah pulih ya, karena beberapa waktu lalu sempat sakit, tapi syukur bukan sakit COVID-19. cuma ada kendala teknis saja. Jadi seperti flyer yang sudah kami broadcast, di antaranya program ngaji hukum, tema kita tantangan mewujudkan santri yang rahmatan lil alamin. Insya Allah bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH, Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di mana program ini juga bisa Anda simak di Radio Suara Sampang, Radio Guyub Rukun, RGR Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Untuk Anda yang ingin berinteraksi atau ngobrol seputar tema kita, silakan Anda bisa hubungi kami di 0811 309 1009. Dan tentunya di awal-awal kami juga sampaikan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati sebagai Hari Santri untuk para santriwan santriwati setiap tanggal 22 Oktober. Sejak tahun 2015 kalau nggak salah ya, ditetapkan tanggal 22 Oktober itu sebagai Hari Santri Nasional, dan ini sudah berjalan 7 tahun. Satu di antaranya yang sempat kemarin itu hadir di alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Sami Haji Makin Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin jenengan sempat itu ya, hadir sebagai ini, pemimpin upacara atau inspektur upacara itu? Oh enggak, saya hanya penggembira. Kebetulan pingin supaya diaku jadi santri kan begitu. Ya, tadi ikut ontel santri tadi. Oh, di mana? Dari Pondok Mambaul Hikam menuju ke alun-alun, kembali lagi ke Mambaul Hikam. Mambaul Hikam itu yang di Buduran? Putat Tanggulangin. Oh, Putat Tanggulangin. Iya. Yang kapan hari itu sempat ada heboh itu, peristiwa itu. Ya, betul. Baik, tapi itu sudah rutin mulai tahun 2019. Masya Allah. 2018 itu masih internal pondok, kemudian 2019 itu diikuti umum. Tadi juga organisasi ontel ikut, alhamdulillah banyak yang ikut. J. Ya, banyak yang belum tahu kalau Haji Sami Haji Makin Rahmat juga alumni mana? Pondok Pesantren Al-Azhar atau Gontornya dengan? Saya Pondok Jati saya. Kalau saya di sebelahnya Pondok Mertua itu. Lebih enak, nggak keluar uang. Baik, kita ngobrol soal tantangan mewujudkan santri yang rahmatan lil alamin. Kalau diterjemahkan itu kan santri yang membawa rahmat bagi alam semesta. Luar biasa. Tidak hanya dunia, tapi kalau bicara tentang skup alam semesta ini kan urusannya dua, dunia dan juga akhirat. Bisa dijelaskan tema ini yang diangkat ini Ustadz Makin? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi barakati awwal wa akhirin, bil khusus ila barakatil yaumil hadi di Indonesia, di Nusantara, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus Radio LPPL Suara Sidoarjo dan kemudian para mitra dimanapun berada. Sebetulnya saya kurang pas untuk menyampaikan berkaitan dengan Hari Santri, tapi karena saya merasa ingin jadi santri, dalam proses untuk jadi santri itu memang butuh perjuangan dan butuh belajar, maka saya memberanikan diri. Saya tentu tidak bisa mewakili saya pribadi secara kompetensi. Saya di acara yang luar biasa ini mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah berbelas kasih, Tuhan yang penyayang sayang tak terbilang. Amin ya rabbal alamin. Ingin saya sampaikan Mas Panji dan semuanya, saya masih ingat kebetulan beliaunya itu almarhum Kiai Haji atau Syekh Maimun Jubair itu Mbah Maimun. Ya, Mbah Maimun yang meninggal di Makkah hari Selasa itu, saya 4 hari sebelumnya itu ketemu beliau. Saya datangi hotelnya,
Kemudian ada petua yang menurut waktu itu karena waktunya singkat, saya masih terkenang. Tapi yang lebih kemudian saya temui ada beberapa tulisan yang pada kesempatan ini perlu saya ulang, saya sampaikan. Bahwa ada 22 dawuh beliau yang patut direnungi di hari santri ini karena beliau memang khusus berkaitan dengan itu beliau dawuh. Beliau menyampaikan hal-hal yang menurut saya ini patut menjadi perenungan bersama, khususnya yang merasa dirinya santri. Jadi yang perlu kami tegaskan lagi bahwa santri itu bukan hanya orang yang mondok. Santri adalah orang yang punya keinginan untuk mengubah jadi dirinya yang kurang baik menjadi baik, yang kemudian ingin terus mencari ilmu, terlebih ilmu karena mencari ilmu itu dari ayat itu sampai dari yang lahat, jadi sampai meninggal, ada keinginan untuk memperbaiki, terutama akhlaknya. Kalau biasanya dengan kata-kata yang tidak bagus, maka harus dengan mauidhah hasanah. Kemudian kalau biasanya itu suka dengan turun tangan atau memukul, maka saatnya sekarang ini kita merangkul. Ini. Jadi saya ingin buka pertama, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dawuh Mbak Mimun itu yang perlu sampai yang pertama. Beliau menyampaikan ana urid wa anta turid. Wallahu yaf'alu ma yurid. Maknanya begini. Kamu punya keinginan, berarti kita ya ini. Saya juga punya keinginan, tapi yang berlaku adalah keinginannya Allah. Yang kedua, jangan hanya rame-rame hari santri, tapi bangunlah kesantrian. Jadi makna itu bukan hanya formalitas seremonial, tapi bagaimana memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa keberadaan santri ini memang sangat dibutuhkan. Santri bisa nyangkul, santri bisa melakukan apa saja, tapi yang tidak lupa adalah semua itu bagian dari beribadah kepada Allah. Kemudian beliau menyampaikan lagi, ayah saya, Kiai Haji Zubair, bukan pengurus PBNU, tapi wakil Rais Al-Akbar, Al-Maghfirah Romo Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, selalu didampingi ayah saya. Artinya apa? Ada sebuah interaksi yang dibutuhkan bahwa santri itu tidak eksklusif, bahwa santri itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat, berada di kondisi yang dimana di situ butuh sentuhan-sentuhan ukhrawi, sentuhan-sentuhan yang kemudian suasana itu penuh dengan kasih dan sayang. Kemudian ayah saya sejak kecil mengajarkan saya rasa nasionalisme, tapi jangan tinggalkan Islam. Apa maknanya? Bahwa di situ ada sebuah mutu, ada sebuah keinginan yang luar biasa, yaitu hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu bagian daripada iman. Yang berikutnya yang kelima, NO itu tersusun dari 12 huruf. Lambangnya bola dunia pada wilayah Indonesia diliputi huruf dot. Dot itu menunjukkan kesempurnaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ana asfahu man tawadhaqa bidot. Artinya apa? Aku adalah orang yang paling fasih melafalkan huruf dot. Berarti apa? Orang yang sudah berkecimpung dan merasa dirinya menjadi santri dari pendiri NU maupun dari orang yang muassis yaitu Mbah Khalil Bangkalan, maka dirinya harus kemudian secara kontinu istiqomah mampu menjadi dot, mampu menjadi sebuah penerangan penggerak, kemudian bagaimana di masyarakat itu sebuah nur-nur cahaya-cahaya yang itu akan rahmatnya Allah turun. Kemudian NU nomor 6, NU tidak bisa dipisahkan dengan negara. Resolusi jihad yang di bulan Oktober membuahkan hasil, yaitu adanya Hari Pahlawan 10 November. Bila tidak ada jihad pada tanggal 22 Oktober, yaitu resolusi jihad yang disampaikan oleh Hadul Syekh Hasyim Asy'ari, maka November barangkali tidak dijadikan Hari Pahlawan. Kemudian 7, bulan Oktober, bulan yang ke-10, seorang anak 10 tahun akan dipukul manakala tidak sholat. Jadi sekarang ini perlu juga makna bahwa perundungan, bagaimana yang maksudnya perundungan itu dan bagaimana cara yang maksudnya mendidik. Ketika anak kita sudah akil balik, kemudian di situ ada suatu kewajiban-kewajiban bahwa kita ini bagian dari mengabdi beribadah kepada Allah, tapi anak kita di luar ketentuannya, maka harus kita didik dengan bijak. Harus kita didik. Pengertian pukul pun juga jangan pukul kepala, kan begitu kan. Ada aturan-aturan yang secara fikih itu juga disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang 8, Hari Santri 22 Oktober itu istimewa. Mengapa? 1, Rasulullah SAW membangun Masjid Kuba dalam perjalanan hijrah juga pada bulan Oktober, yaitu 1 Oktober. Al-Quran menyebutkan, La masjidun asisa ala taqwa min awwali yaumin at-taqwa fi. Kemudian berikutnya, orang Quraisy punya kebiasaan bepergian atau dia berdagang itu pada musim dingin dan pada musim panas, yaitu
rihlata sita. Sita itu ketika matahari berada di selatan khatulistiwa, Oktober ada di dalamnya, yaitu burut sebelah utara. Ada 6, yaitu Hamal, Syaur, Zauza, Saratan, Asad, dan Sumbula. Di selatan juga ada 6, Mizan, Akhrab, Haus, Jadi, Gauh, dan Hud. 9, Indonesia itu juga sangat istimewa. Mengapa? Karena hari kemerdekaannya 17 Agustus atau 8 Ramadan. Ada yang nyebut 9 Ramadan. Sementara Rasulullah diangkat menjadi kenabiannya atau menjadi Rasul pada 17 Ramadan, di Indonesia kan pada 8 Agustus. Kali pertama menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Yang ke-10, tanggal 17 mengisyaratkan adanya 17 rakaat dan 17 rukun sholat. Bulan Agustus atau bulan ke-8 mengisyaratkan dekatnya seorang hamba dengan Allah. Maksudnya manakala dia sujud, ia meletakkan 7 anggota badannya ditambah 1 hati yang tawajuk kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah posisi terbaik seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu hati ini bila mana baik, maka baik pula seluruh amalnya. Bila buruk, maka juga buruk seluruh amalnya. Yang 11, angka 8 menjelaskan sebagaimana tolaknya neraka, sebabnya masuk surga. Mbak Maimun saat itu menjelaskan tentang 7 penolak neraka yang ada dalam anggota sujud, melihat jidat, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. 7 ini sebagai penolak neraka, karena pintu neraka ada 7, ujarnya. Ditambah 1 lagi, jika kita ingin masuk surga, harus apa? Harus ingat sama Allah. Jadi jumlahnya 8, genap 8, karena 8 itu merupakan pintunya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang 12, tahun 45 itu bagaikan 5 jari, yang mana 4 menjadi pilar. Dan akan sempurna dengan adanya 5, maka bisa saja menggunakan jari telunjuk tengah, jari manis, kelingking, namunnya akan sulit jika tidak ada jari jempolnya. 13, angka 45, bahwa setiap orang Islam harus membaca syahadat 4 kali, dan 5 kali, malam 4 kali, maghrib dan isya, sedangkan siang hari 5 kali, subuh, zuhur, dan asar. Jadi ini menunjukkan bahwa negara Islam itu tidak ada, yang ada adalah negara mayoritas Islam, yaitu Indonesia. Ka'bah itu berdiri kokoh di atas 4 pilar. Indonesia pun mempunyai 4 pilar, yaitu istilahnya Mbak Maimun Jubair PBNO, yaitu 1 Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1445. 15, dulunya Indonesia itu terkotak-kotak dengan negara-negara bagian. Kini Indonesia bisa bersatu karena 4 hal, yaitu 1 nusa, 1 bangsa, 1 bahasa, dan 1 negara. Yang 16, Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun bila mana memenuhi 4 hal, yaitu merdeka pada sandang, pangan, papan, dan kesehatan. 17, yang wajib diikuti adalah Rasulullah, ditambah dengan 4 khalifahnya, yaitu alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Nanti kita bisa jelaskan. Yang 11, pilar Ka'bah ada 4, karenanya khilafah juga ada 4, yaitu khulafaur rasyidin, para sahabat, Umayyah, Abbasiyah, dan zaman Utsmaniyah. Selebihnya tidak ada khilafah. Kemudian 19, Indonesia itu bukan negara Islam, tapi dia disukai banyak non-muslim. Begitu juga Rasulullah SAW, beliau muslim, tapi disukai kelahirannya oleh Abu Lahab, yaitu seorang tokoh kafir, seorang raja dari Mesir, yang non-muslim juga suka kepada baginda Rasulullah, sampai menghadiahi istri yang bernama Mariatul Qibtiyah. Ketika juga Abu Lahab, ketika mendengar Rasulullah lahir, maka salah satu dari budaknya, yaitu akhirnya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dalam sebuah banyak kitab dan tarikh disebutkan ketika Yaumul Isnin, maka Abu Lahab itu diringankan atau dibebaskan dari siksa kubur. Kemudian wallahu a'lam bishawab, mungkin juga sampai nanti siksa di akhirat. Berikutnya 20, Rasulullah itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu aslinya bukan orang Mekah. Nabi Ismail ibunya Hajar itu dari orang Mesir, namun menetap di Mekah. Maka Rasulullah menyintai Arab sebagai negara karena beliau memang lahir dan sebagai orang Arab. Yang 21, maka kita orang Indonesia juga wajib menyintai negara kita, yaitu hubbul watan minal iman. Hal ini seakan terulang kembali di zaman Sunan Ampel. Ublaikan, seorang tokoh dan muslim, juga menyintai Islam. Begitu juga Hologokan, dan sekarang di Indonesia banyak non-muslim yang menyintai muslim. 22, orang Arab itu budaya aslinya adalah jalahau, kebodohan,
maskanah, kemiskinan, dan ummiyah, buta huruf. Maka kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah zaman yang jahiliyah itu, di tengah zaman yang penuh dengan keburukan, maka diubah menjadi perubahan yang lebih baik, yaitu madaniyah, yaitu yang uswatun hasanah. Pesan di atas yang disampaikan oleh Mbak Imun Zubair dalam acara peringatan Hari Santri 22 Oktober 2017. Ini pembukaan dari saya, Mas Panji. Mudah-mudahan para pendengar bisa paham dan kemudian mengambil hikmah dari apa yang disampaikan beliau. Iya, mungkin di antara sahabat, pendengar, pemirsa barangkali ada yang belum tahu yang disinggung tadi oleh Ustadz Makin, Mbah Maimun. Ini beliau adalah pengasuh dan pemimpin dari Pondok Pesantren Al Anwar Rembang, Jawa Tengah. Yeah. Dan juga beliau ini mangkat di Tanah Suci Mekah tanggal 6 Agustus tahun 2019 ya. 19. Saya tanggal 2 ketemu beliau. Di Mahad Zamzam di Sofa. Iya, luar biasa, Masya Allah ini. Dan kalau kita bicara tentang santri itu kan istilahnya bagi mereka yang usia-usia produktif menimba ilmu, lain dengan pelajar ya. Kalau santri itu kan identik dengan ada 3 hal, santri, guru, terus pondok atau asrama. Kalau sekolah-sekolah yang umum itu kan hanya sekedar pelajar, guru sama sekolahan, tapi nggak nginep pulang gitu ya. Dan kita lihat eksistensi atau keberadaan pondok pesantren begitu ya, itu awal-awal itu menurut beberapa catatan itu pertama kali diinisiasi atau digagas oleh Wali Songo, di mana Wali Songo itu kan ada semacam istilahnya itu memberikan pelajaran soal agama kepada murid-muridnya di sebuah pondok atau masjid, dan itu menjadi cikal bakal adanya atau eksistensi adanya pondok pesantren dan juga santrinya sampai dengan sekarang ini. Dan kalau kita bicara soal santri, apalagi ponpes, pondok pesantren, itu bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI ya, bukan begitu ya Ustadz Makin ya? Betul. Dan kalau kita bicara esensi atau tantangan dari santri di zaman sekarang itu seperti apa? Kalau dulu kan jenengan tadi menyebutkan tantangannya memang menghadapi penjajah ya, tapi sekarang ini kan kompleks gitu ya. Kemajuan zaman, terus ya mungkin di antara masyarakat itu yang cenderung apa ya istilahnya itu kadang-kadang tolak ukurnya itu kan harta benda. Ketika tidak semua sih, ada orang tua yang mengatakan anak saya sukses karena sudah punya aset ini, sudah punya rumah, sudah punya mobil dan sebagainya, pekerjaannya gajinya tinggi. Jarang di antara orang tua yang merasa bangga gitu ya. Mungkin ada sih, tapi mungkin secara umum sih jarang gitu ya. Yang anak saya sudah hafidz Quran gitu ya. Mungkin apakah ini menjadi semacam pergeseran atau menjadi tantangan ke depannya ini? Monggo Ustadz Bagin. Jadi begini, saya ingin jelaskan bahwa dulu setelah proses peralihan bahwa negara ini dari masa penjajahan, kemudian yang begitu lama sekali, Belanda atau melalui VOC-nya itu sampai 350 tahun, tentu mereka juga menanamkan budaya-budaya dan perilaku-perilaku yang tentu mempunyai kebiasaan dengan misi dan tugas pokoknya. Walaupun sebagai penjajah, manusia itu memang butuh sebuah ketenangan, butuh sebuah sikap keyakinan, kan begitu. Maka mulailah kemudian para pedagang-pedagang dari Gujarat, pedagang-pedagang dari Timur Tengah itu mulai menyebarkan juga ke berbagai pelosok negeri, termasuk di Indonesia. Ada yang ke Pasai, ada yang di pesisir, hampir semua rata-rata mulai pesisir karena memang jalur untuk memulai sesuatu misi syiar Islam yang rahmatan lil alamin itu melalui jalur-jalur, kemudian akomodasinya, saat transportasinya adalah melalui jalur laut. Maka perlu fakta menunjukkan kan itu, dari tempat-tempat mulai Sunan semua 9 wali itu yang sudah terkenal maupun wali-wali yang lain itu pasti posisinya berada di tempat-tempat yang dekat pesisir maupun tempat-tempat yang menjurus kemudian di pebukitan. Nah, ini tentu adalah bagian dari sebuah tugas. Tapi yang kemudian perlu disampaikan kepada pendengar
bahwa sebelum pra kemerdekaan hampir semua santri-santri yang kemudian menjelma menjadi sosok figur karismatik, termasuk Syekh Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbuwo, kemudian Bisri Samsuri, kemudian dan termasuk Mbak Khalil Bangkalan, yang sekarang tahun ini insya Allah mudah-mudahan anugerah sebagai pahlawan nasional itu kemudian disahkan oleh negara, oleh presiden. Nah, ini bagian dari tugas juga kita selaku santri kan gitu. Bahwa dulu ketika tidak jadi santri ini tidak bicara lokal, Mas Panji, bicara juga kepentingan, karena rahmatan alamin tentu tidak dalam kotak kemudian Indonesia. Indonesia ini negara memang yang harus kubulwaton, yang harus kita cintai, yang harus kita jaga kedaulatannya kan begitu. Nanti saya bacakan ikrar santri biar nanti juga semakin paham. Tapi hakikatnya ketika proses di dunia itu terjadi gonjang, kemudian ada penyimpangan-penyimpangan dari perilaku yang tidak ahlus sunnah wal jamaah, kemudian begitu kan. Maka kita yang berfaham 4 mazhab, kemudian proses kemudian di Indonesia ini condong artinya dalam tanda kutip ke Imam Syafi'i kan begitu kan. Ketika peristiwa mulai jatuhnya kemudian kembali ke Saudi. Saud itu kan namanya raja kan gitu kan. Dulu itu kan negara Arab gitu kan. Dari Turki Utsmani kemudian jatuh pada tahun 26 itu kudeta, maka kekuasaan sampai sekarang ini adalah di Saud, King Saud kan gitu kan. Raja Saud itu sampai sekarang Salman. Nah, Salman ini sudah mulai ada, tapi saat proses kemudian peralihan kekuasaan itu dulu kan banyak, artinya situs-situs yang bersejarah itu dihancurkan karena dianggap itu sumber syirik. Tapi dari perjuangan kebetulan itu tokoh-tokoh yang ada di Indonesia yang saat itu ada di Mekah ikut berjuang mulai Hijaz kan gitu kan, sehingga memberikan sebuah argumentasi bukan sekedar perlawanan, tapi bahwa tindakan dari Saudi menghancurkan ini akan merugikan, tidak hanya merugikan dalam konteks sunninya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi adalah konteks bagaimana menjaga keutuhan generasi yang akan datang memahami tentang sejarah Islam gitu kan. Termasuk tempatnya Maulid Rasulullah kan sempat mau dibongkar Oki dan lain itu. Dan itu ternyata banyak kemudian yang berkiprah adalah kebetulan tokoh-tokoh dari Indonesia. Dan juga kebetulan banyak dimayoritaskan oleh para santri-santri yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, yaitu akhirnya kiprahnya berdirilah Nahdlatul Ulama pada tahun 2026. Gitu kan. Ada sebelumnya sudah mulai berdiri kan untuk Wadatul Hijaz dan seterusnya itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, santri itu memiliki 3 makna. Yaitu pertama, orang yang mendalami agama Islam. Jadi kalau begitu ini tidak harus di pondok, kan begitu kan. Siapapun orangnya yang kemudian ada kerentek hati, ada amalu biniat, ada sebuah keinginan dan itu terus menjadi sebuah perilaku dan kemudian kebiasaan, maka ini bisa disebut santri. Kemudian yang kedua, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau dia punya cita-cita saya jadi orang yang soleh, jadi orang yang mampu kemudian menjalankan segala perintah-perintahnya Allah dan kemudian menjauhi segala larangan dalam kondisi apapun. Dalam bahasa ini takwa, tapi dalam konteks apa yang saya sampaikan tadi adalah seorang santri. Nah, yang ketiga ini orang yang mendalami pengajiannya dalam agama Islam dengan berguru ke tempat yang jauh, yang punya tempat yang sifatnya menetap, yaitu mahad, yaitu pondok pesantren itu. Nah, ini. Jadi disinilah makna kembali apa yang kemudian dari santri itu sendiri. Yang tidak kalah pentingnya kan begitu kan, bahwa yang Mbak Maimun tadi itu menguraikan yang luar biasa. Beliau tidak kemudian terkungkung dalam tempat yang sifat Indonesia, tapi memberikan bahwa Indonesia ini mampu menjelma, mampu menjadi penyokong, mampu menjadi pusat perdamaian ketika kita juga melakukan sebuah usaha-usaha ikhtiar yang luar biasa sebagai hambanya Allah. Ini yang perlu disampaikan kepada seluruh pendengar yang saat ini mungkin jika dirahmati Allah bisa kesempatan itu. Kemudian saya ingin membacakan, karena saya kemarin juga ikut upacara, saya melihat bahwa ikrar santri yang mulai 2015 sudah dirayakan itu belum menjelma sebagai sebuah yang harus kita renungi. Saya ingin bacakan, mohon izin. Ikrar santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 1.
saya sebagai santri atau sebagai santri negara Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam ahli sunnah wal jamaah. 2. Sebagai santri NKRI bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri NKRI berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai santri NKRI, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Nah, demikian Mas Panji. Ikrar Santi ada 5 poin yang menurut saya ini kalau direnungi sudah selesai sudah. Betul. Jadi istilahnya dunia akhirat gitu ya. Selain juga cinta Allah, cinta Rasul, juga cinta tanah air. Betul sekali. Baik. Ustadz Bagin, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat, di dunia digital seperti sekarang, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan. Digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan berbagai pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah, sehingga sahabat dapat rasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. People demand connectivity anywhere and everywhere. Services, tools, and applications are moving to the cloud, introducing scalability issues for the traditional access policy approach. This risks potentially undermining your security strategy. Introducing Adaptive Policy from Cisco Meraki, a revolutionary technology that simplifies access policies by aligning them with the identity of a device, user, or application, rather than their location in the network. Whether you're a business adopting new tools and technologies, have globally distributed sites, or work with extremely regulated data like banks and hospitals, Adaptive Policy gives you centralized, organization-wide policy enforcement. Simply create it once, and these access policies are consistent across your network and evolve with your organization. Meraki, making complex technologies easy so you can stay secure.
Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 nomor 188/151/KPTS/013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 10 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1550225 1550225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngaji Hukum dengan tema tantangan mewujudkan santri rahmatan lil alamin bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LPBHNU Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Ustadz Makin? Ya. Sepertinya saya bergeser ke redaksi dulu. Ada 4 santriwati ini, tapi yang ngomong cuma 1 nanti yang akan menyampaikan ini bacaan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di redaksi. Ada santriwati Niki, silakan Niki. Baik, terima kasih Pak Panji. Di sini ada beberapa yang sudah masuk di redaksi. Ada dari Twitter @jamal. Model pendidikan seperti apa ya yang harus diterapkan untuk membentuk santri yang rahmatan lil alamin? Lalu ada dari Instagram @imam. Bagaimana ya membangun konsep rahmatan lil alamin dengan adanya pluralisme dan kebinekaan agar terwujud kerukunan dan kesatuan bangsa? Lalu dari WhatsApp redaksi ada dari Iskandar di Candi. Bagaimana santri menerapkan keilmuannya agar konsep spiritual, wirausaha dan kemandirian bisa berjalan beriringan? Lalu yang terakhir ada dari Budi di Sedati. Bagaimana caranya menggali bakat para santri yang terpendam ya Pak? Oke, terima kasih. Santriwati Niki tadi sudah membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi.
Kelihatannya santriwati Kanza Nabila Kansa lagi ngumpet ini. Takut nanti sampean pek mantu lah istilahnya. Ada yang ngelamar. Nggih, monggo tanggapannya Ustaz Makin. Alhamdulillah luar biasa. Jadi memang semua siapapun, jadi tidak bicara secara personal maupun artinya bicara agama. Ketika berbicara seorang santri, itu adalah sebuah profesi yang mampu diharapkan menjadi penjembatan, menjadi penyeimbang, menjadi koneksitas dan kafilatator dan gerbang untuk menuju suatu tujuan. Saya tadi kan, viewer saya PP itu kan tadi jembatan, bahwa untuk menyeberangi, kalau dulu mungkin zaman all tentu kan zaman lama itu kita harus pakai perahu. Zaman bahula. Zaman bahula kan gitu kan, harus kemudian mendayung. Kemudian di era modernisasi ini laut sudah bisa dilewati melalui ada jembatan tol. Ada sebuah kecepatan yang luar biasa. Maka seorang santri juga harus mengikuti perkembangan zaman itu, tapi tidak terbawa arus jembatan itu. Jadi yang pertama mengenai pembelajaran dan materi kurikulum ini sudah menjadi pembicaraan yang terus berkesinambungan, bagaimana adanya perpaduan antara kurikulum yang sifatnya agamis dan kemudian kurikulum yang kemudian sifatnya IT maupun berbasis dengan teknologi, kan begitu kan. Nah, Gubernur Jawa Timur termasuk gubernur yang memang beliau santriwati, kan gitu kan, bahkan 4 periode sebagai ketua umum muslimat, itu tentu sangat paham. Maka di era kepemimpinannya itu dengan bersinergi dengan pondok-pondok pesantren memberikan one pesantren one product, gitu kan, opop itu. Nah, kan itu sebuah proses bagaimana santri untuk menjadi entertainment, menjadi seorang pengusaha tapi tidak melupakan ngaji. Artinya apa? Tetap artinya ada pondasi awal yang ditancapkan ke bawah, yaitu sebuah moral, akhlak dan kemudian sikap yang sebagaimana Rasulullah itu dalam juga mengembangkan usaha dan bisnisnya. Rasul perdagangan itu. Pedagang yang mampu bersaing tapi tidak melalui dengan cara-cara yang tidak jujur, kan gitu kan. Maka ada gelar sidik, amanah, fatwana dan tabligh itu. Nah, kemudian dalam proses bagaimana kemudian santri itu mampu, tentu kalau santri sudah dibekali, dan saya tadi pembuka sudah menyampaikan bahwa santri ini multi talent, kan gitu kan. Jadi ketika ada orang meninggal kan butuh mudin-mudin yang tidak ada, yang dicari ya santri, kan gitu kan. Orang yang paham mengenai bagaimana merawat jenazah, kan gitu kan. Kalau orang tidak tahu, tidak pernah bagaimana mensucikan, kemudian menghafani, mensolati, mengubur. Nah, kemudian dan di Indonesia ini kan sekali lagi lengkap. Kalau kemudian dikubur saja kemudian setelah itu selesai, ya tentu tidak menjadi. Kalau kemudian di lingkungan itu butuh talqin, kemudian baca tahlil, tentu santri yang produk artinya di Indonesia mayoritas itu paham dan tahu, dan kemudian tidak sekedar menyampaikan tapi juga dengan ada hujah-hujah, ada dalil-dalil yang sampai sekarang ini masih menimbulkan khilafiyah, kan begitu. Nah, jadi tidak perlu lagi, jadi orang tua saya pun berpikir ketika kemudian mempunyai nanti cucu atau saudara, kemudian dia ingin untuk mondok dalam pengertian untuk menjadi santri. Jadi sekali lagi bahwa santri ini bukan hanya di pesantren, kan begitu kan, tapi mampu kemudian keluarganya itu meminit bagaimana anak-anaknya itu menjadi sebuah jembatan emas estafet nanti ketika kemudian nanti di yaumil mizan itu kita butuh syafaatnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah belum mampu memberikan syafaat. Ternyata dari anak-anak kita yang lebih dekat kepada Rasulullah, kemudian dia sebagai pengamal Al-Quran, kemudian apalagi itu hufat, hafal, kan begitu kan. Maka syafaat ini juga akan menjadi sebuah wasilah. Kemudian orang tuanya, kemudian guru-gurunya yang telah memberikan ilmu bermanfaat itu menjadi ikut serta. Kenapa? Ada jariah di situ, ada ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, kemudian ada karena kaya, karena kemudian ahli sodako, ahli jariah, disitulah sebagai manajemen yang luar biasa. Yang ingin saya sampaikan lagi, Mas Panji, bahwa tadi malam saya ikut halaqah santri internasional, kemudian penyelenggaranya itu GP Ansor Sidoarjo. Mas Reza ini memang
profil Sidoarjo, tapi menurut saya sudah waktunya go internasional kan begitu kan. Ketua BP Ansor yang sampai sekarang periode yang mungkin yang terakhir. Nah, dalam kajian yang tadi malam disampaikan itu luar biasa bahwa kita di Indonesia mayoritas kan gitu. Artinya kemudian Muslim mayoritas. Tentu berbagai usaha kemudian kebijakan maupun sebuah fatwanya pasti memulai nilai strategis, nilai yang diunggulkan. Lantas bagaimana kemudian santri-santri kita, saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, kemudian posisinya itu minoritas. Tentu tidak segampang itu, karena banyak aturan-aturan yang kemudian tidak memberikan sebuah toleransi, sebuah kemapanan, apalagi kesejajaran dalam proses tadi itu bahasanya Mbak Maimun itu, bagaimana kita santri itu kemudian memberikan nilai kesantrian kita, gitu loh. Bukan kemudian, oh ini bener nih, tapi dengan cara siap okol, tidak seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara santri rahmatil alamin ya tadi itu sudah waktunya pakai strategi yang punya kajian yang ilmiah, kajian yang bisa dipertanggungjawabkan dengan yang sekali lagi bahasa-bahasa yang tidak menyakiti, bahasa-bahasa yang kemudian tidak menjustifikasi, apalagi merasa dirinya benar nanti sebagai penghuninya surga saja, yang lain masuk neraka. Ini bukan profil santri. Gitu. Karena santri ini ya tadi itu rahmatil alamin, bagaimana mengajak orang yang kemudian salah jalan ditunjukkan yang lurus sana, serta mustaqimnya di sana. Oh kemudian ini dia hujahnya, oh ya saya punya hujah seperti ini, saling menghargai. Karena apa? Disitulah ada nilai-nilai yang nanti muncul, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, dan kemudian ukhuwah Islamiyah. Iya, luar biasa. Dan kalau nggak salah di redaksi ini 4 santriwati atau 4 cewek itu pingin cita-citanya punya suami yang alumni Ponpes gitu ya, jadi bisa membimbing menjadi imam yang baik katanya begitu loh. Masalah ngadep saya gampang nanti. Boleh nanti kan saya ngadep Ustadz Makin ya sama Niki. Jadi Ustadz di sisi lain kalau kita bicara memang tidak setiap orang tua kan mungkin ada kendala-kendala gitu ya yang memondokkan anaknya, tapi mereka mensiasatinya dengan begini, ketika ini terjadi pada ibunya anak-anak juga. Jadi ada ketika yang cowok ini dipondokkan nggak mau gitu ya, akhirnya disiasati dengan ya sekolahnya tetap umum, tapi setiap sore itu harus ikut ngaji di TPQ. Jadi harapannya ke depan itu kan ya kalau ketika kecil itu kan daya serap, daya bacaannya itu kan atau daya ingatnya itu kan lebih mudah dan kuat gitu ya. Daripada nanti ketika tua baru belajar agama, ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma takutnya gampang lupa atau mungkin alasannya capek. Jadi seperti itu kondisi-kondisi yang ada di ini saya punya resep ini Mas Panji. Jadi memang ada dibutuhkan strategi-strategi bagaimana kemudian mendekatkan, kemudian membimbing anak itu cinta yang tidak terpaksa kan ini. Memang kalau cinta dipaksa itu ya tidak bisa memang. Betul. Nah, kalau pacaran ya gitu, kalau lain hati ya walau dipaksa ya tetap tidak seret kan begitu. Ini ada modul-modul bagaimana kalau kemudian anak kita kebetulan masih balita atau cucu yang ingin mondok, itu memang perlu dikenalkan, diajak ke sana. Mungkin dia tanya, ini tempat apa ini Kung? Atau ini tempat apa Pak? Kan gitu. Itu Umi atau Mama kan begitu. Ini tempat belajar nak lu enak ini di sini ditunjukkan. Biar mereka tahu. Banyak karena teman gitu ya. Asumsi yang muncul itu bahwa ketika kita dipondokkan itu sama dengan kita dijauhkan dari rumah. Padahal itu adalah rumah yang luar biasa. Saya kemarin dapat cerita dari Mas Imron Rosyidi. Imron Rosyidi ini doktor, alumni UNER, juga dulu di Jember, juga pernah di Trenggalek. Gaji hidupnya hampir semalam suntuk itu, mondok, juga sekolah di umum, juga mengikuti pelajaran di pesantren, yang saat itu kesannya anak ini dihukum, kan gitu kan. Kok uripe kok gak tahu enak kan begitu kan. Nah, tapi di usia yang sangat muda, sekarang dia sudah dokter, menjadi salah satu dosen yang favorit di UNER, bahkan paham ilmu syariah kan begitu kan. Kenapa? Dia pagi itu diizinkan oleh pondoknya, dia sekolah umum, pulang jam 1 ngaji lagi tafsir. Kemudian setelah asar ngaji lagi, mulai tajwid, lughat, nahwu, shorob, dan kemudian
kitab-kitab yang lain. Kemudian kuning. malam itu kemudian yang ada tugas-tugas yang belum dikerjakan itu dia lakukan. Kemudian jam 3 sudah dibangunkan untuk tahajud. Kemudian melakukan zikir-zikir itu sampai subuh kemudian ngaji lagi. Begitu setiap hari. Ternyata begitu dia di lingkungan di luar ketika kemudian dalam fakta kehidupan bermasyarakat, ternyata terapan-terapan yang dia lakukan ini sama dengan diklat. Kalau kita diklat 2 bulan saja itu sudah mampu kompeten soal apa sudah nanti memenuhi syarat. Ini hampir 8 tahun dilakukan kan gitu kan. Akhirnya apa? Ya ketika beban berat itu ditugaskan ke dia menganggap berat. Kenapa? Saya mulai kecil dididik dan saya memang senang untuk melakukan itu, untuk menjadi santri. Dan ketika kemudian dia jadi dosen mungkin ditugaskan apa saja, termasuk itu dia mampu, kan gitu kan. Dan ini saya sudah aja ikut kemudian memotivasi saya, walaupun saya usia sudah 50 tahun ke atas kan begitu kan. Ternyata belajar itu tidak kemudian mengenal usia, memang tahu Rasulullah sudah menyampaikan kan begitu. Kalau itu nanti kita lakukan, insya Allah saya yakin mungkin putranya Mas Panji atau yang lain, kalau kemudian yang bersejarah gini, bagaimana membimbing anak ini nanti menjadi estafet yang nanti memberikan kebahagiaan, senyum ketika saya di alam barzah. Saya tiap 5 waktu itu tidak pernah lupa dikirimi. Kalau kemudian orang itu butuh paket kiriman, kita difatihai terus, didoakan, yang salah mohon kepada Allah dimaafkan, anak yang soleh termasuk yang dituntun oleh Rasulullah, bukan bid'ah kan begitu. Itu amalan yang tidak terputus satu diantaranya dari doa anak yang soleh. Pepatah juga mengatakan begini, Ustadz Makin, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian ya. Bisa dikatakan bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya itu waktunya banyak dihabiskan, itu sakit membawa nikmat dalam arti kata begitu. Tapi nanti kedepannya akhirnya menjadi sosok pribadi yang secara religi juga mantap, secara duniawi juga oke gitu ya. Jadi seimbang, jadi bisa dikatakan begitu. Baik, ya, Ustadz Makin. Saya contoh lagi sebelum ini. Jadi seperti saya yang gambar yang saya ini saya di Abu Dhabi ini. Saya berpikir, saya sering lihat TV. Saya pikir di Italia, kok ada Ferrarinya di situ. Ini F1 di Abu Dhabi, tempatnya F1. Iya. Nah, saya kemudian ternyata saya ditakdir ke sana kan gitu. Saya sebagai santri juga ingin tahu mana tempatnya F1 itu. Waduh, luar biasa ternyata kan begitu kan. Nah, saya sempat foto diambil itu. Juga artinya apa? Kalau jadi santri kemudian yang intinya begini, bahwa ketika tadi kan kalau berakit kan susah saja. Tidak mutu itu harus berubah. Bersenang-senang selalu kemudian mengambil buah dari kesenangan yang kita perjuangkan. Jadi kalau mondok itu jangan berpikir dihukum. Mondok ini adalah sarana kita menanam benih, menanam bibit, menanam sebuah pohon yang nanti tumbuh buahnya itu ranum dan tidak saya nikmati saja. Kalau pohon mangga itu banyak, tetangga kalau apalagi pohonnya itu mana lagi kan gitu kan, pasti enak. Tapi kalau saya mau pohon yang paling enak bukan mana lagi. Pohon Situbondo, pohon mangga Situbondo. Mangga Situbondo. Oke. Iya, karena dia yang ngambil, kita yang bondo kan, kita pohon nanam, yang tetangga-tetangga dapat bagiannya saja kan gitu kan. Gitu. Nah, mangga kan saya tanya, "Pak, mangga apa ini Ustadz?" kan gitu. "Oh, mana lagi? Enak Ustadz minta ya." "Oh iya, ini bukan mana lagi, ini mangga Situbondo," kan gitu. "Loh, kenapa Ustadz? Ini paling enak ini." "Iya, saya yang nanam, saya yang nandur sudah buah, tetangga-tangga, kemudian saya bagi." Kan tinggal enak, sudah tinggal makan. Nah, ini Situbondo. Situ yang ngambil, kita yang bondo gitu ya, bondo. Ya ketawa. Artinya kita tidak dalam situasi ini, kita tidak perlu lagi itu kemudian dengan termen yang kuat kan gitu kan. Dengan bahasa-bahasa yang kemudian orang harus dipaksa mau, tidak waktunya lagi sudah kan gitu. Baik. Ini juga mudah-mudahan memotivasi para orang tua kita nanti insya Allah ya. Jadi ada keinginan kuat untuk istilahnya mengajak putra-putrinya. Ya mungkin satu di antara alternatif pendidikan yang bisa mereka pilih adalah pendidikan dunia dan akhirat, yaitu dengan memondokkan anaknya gitu. Baik, Ustadz Makin terakhir, tidak terasa waktu kita terbatas. Tema tantangan mewujudkan santri yang rahmatan lil alamin. Monggo kesimpulan dari panjenengan. Jadi saya sekali lagi berterima kasih diberikan kesempatan oleh Radio Surabaya. Wasilah ini tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin saya belum menjadi santri yang sempurna,
Tapi mudah-mudahan dengan ajakan saya ini, saya mengutip pernyataan-pernyataan orang-orang yang soleh, orang-orang aulia, kemudian al-alama, kemudian hadits syekh, orang-orang yang memang diberikan Allah kelebihan dalam kemudian kecintaan dan kedekatannya dengan Allah, maka terutama kita tetap harus memohon, berwasilah, bersolawat kepada junjungan kita, meminta syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka tiada sesuatu yang sulit. Tapi kalau kita rumusnya cinta, rumusnya itu hub. Sekali lagi, orang itu kalau sudah cinta, dalam bahasanya gomblo, tai kucing aja rasanya coklat, gitu kan. Nah, maka sekarang ini kita kembalikan momen itu bahwa kita kalau ingin jadi santri, maka jangan jadi santri yang setengah-setengah, gitu kan. Harus jadi santri yang totalitas. Artinya santri sekali lagi bukan di pesantren. Kalau ingin jadi santri adalah ada keinginan, ada sebuah ikhtiar usaha yang luar biasa, mampu mengubah jati dirinya untuk bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat dari segi keahliannya, dari segi keilmuannya, dari segi wawasannya, dari segi berbagi kekayaannya. Kalau kemudian lulusan pondok pesantren, gelarnya sudah profesor, hartanya banyak, ternyata meleki, ternyata medit, ya bukan santri ini kan begitu. Nah, itu ini adalah closing dari saya. Mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi pemikiran bersama dalam berjuang itu. Tentu pikirannya bukan untuk kita. Sekali lagi rumusnya sederhana. Ketika kita memberi, sebetulnya kita sudah mendapat nilai satu, yaitu diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberi Ya yang kemudian harta ini kan masuk itu ke tabungan sudah. Berarti kan sudah kita bisa dapat ini. Nah, tinggal nanti bunganya ini yang kelipatannya 70, kelipatan 70 lagi, bercabang, kemudian berbuah dan seterusnya. Ini Allahu alam. Kalau sekali lagi kita pasrah kepada Allah dalam berjuang untuk menjadi santri yang total, insya Allah maka jalannya ada lain, pasti itu diberikan kemudahan yang sulit digampangkan oleh Allah. Kalau ada sakit pasti disembuhkan oleh Allah. Kalau ingin usia barokah pasti dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, wa muwaffiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Makin. Salam juga untuk keluarga, semoga senantiasa sehat. Amin. Sampai jumpa. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Ngaji Hukum dengan tema tantangan mewujudkan santri rahmatan lil alamin bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH, Ketua LPB HNU Kabupaten Sidoarjo. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji pamit. Terima kasih. Selamat berakhir pekan.